semua pada bilang gue suka disco, Dia suka langsung dansa. klarifikasi loh. Enggak. Langsung aja kita belak-belakan aja gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau misalnya Angin Malam mengundang gue ke sini bulan yang lalu, mungkin gue udah bilang, "Wah, Mas, saya tidak bisa. Itu jam Kenapa? disko saya." Oh, saya bilang gitu. Oh, Tapi sekarang gue lewat jam 12 jadi labu. Ya, karena udah berubah kali ya? kenyang, heeh, udah kenyang. Heeh. Jadi, kalau dibilang party mungkin dulu kali ya, gue demen banget. Sekarang tuh kalau misalnya nggak ini banget, nggak rame-rame banget gitu, gue agak Mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif dan produktif bukan semata-mata merupakan tanggung jawab generasi penerus bangsa, tapi lebih dari itu. Ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita, yaitu nikmat kemerdekaan. Semoga kenikmatan kemerdekaan yang kita miliki, persatuan yang sibuk kita galang sekarang ini dapat kita rasakan sampai akhir nanti. Dirgahayu Republik Indonesia yang tercinta. Halo pemirsa, selamat malam. Apa kabar? Sudah hampir pagi sekarang. Bahkan sudah pagi. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Huges bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda. Seperti biasa kalau membawakan acara Angin Malam, saya biasanya ditemani Mas Ari Sudarsono. Tapi mulai hari ini saya harus tampil sendirian karena Mas Ari sibuk untuk acara Sport RCTI. Sukses buat Mas Ari, Sport RCTI-nya semakin jaya ya Mas Ari. Kapan-kapan kita makan bareng, soalnya saya juga jadi kehilangan Mas Ari. Well, saya sekarang ada di lantai 6 Hotel Indonesia, membawakan acara siaran langsung Angin Malam buat Anda semua. Kalau Anda lihat lilin yang bertiup di depan saya, ini hembusannya dari jendela yang di luar sana. Dan sampai sekarang jalan di depan Bundaran HI ini masih penuh. Saya heran orang-orang di Jakarta nggak mau tidur kali ya. Dan di seberang sana di kedutaan Inggris ya. Kedutaan Inggris. Sibuk bikin acara musik. Saya rasa mereka masih merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan bikin sedikit pesta pada malam hari ini. Oke, saya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan di acara Angin Malam. Dan rasakan hembusan angin malam di rumah Anda seperti saya merasakannya di sini. Musiknya yang agak-agak kemerdekaan gitu loh. Masih ada detak-detak kemerdekaan. Kerasa nggak sih detak-detak kemerdekaannya? Ada bicara soal revolusi, susah-susah gampang. Mungkin mulai dengan revolusi diri sendiri. Itu juga bukan hal yang gampang. Tapi semuanya saya serahkan sama Anda. Kutipannya tadi sudah Anda lihat. Sekarang kita membicarakan tentang dinamika kehidupan di kota besar yang begitu cepat. Kegiatan-kegiatannya begitu padat, tekanan-tekanan yang kita dapatkan, dan juga orang-orang yang di kota besar dapatkan, membuat orang-orang yang ada di kota besar itu begitu haus sama hiburan. Mungkin bukan cuma di Jakarta, tapi mungkin juga di kota Anda. Haus hiburan, dan hiburan dicari di mana saja, dan efeknya bukan hanya untuk mencari hiburan akhirnya, malah bukan hanya untuk mencari kesehatan, tapi terus berefek ke mental. Untuk membicarakan tentang hiburan ini, kenapa tamu saya ketawa? Saya punya 2 tamu yang datang dari 2 generasi. Yang pertama adalah Ibu Poppy Hayono Isman. Pasti semuanya sudah tahu Ibu Poppy adalah istri dari Bapak Hayono Isman. Udah tahu dong belakangnya. Tapi saya boleh panggil Mbak Poppy? Boleh, oke. Kenapa Mbak Poppy kita datangin hari ini? Karena biasanya di setiap pesta yang Uges datengin, pasti ada Mbak Poppy. Agak mencurigakan, sebenarnya ngapain di pesta itu gitu ya.
Nanti pasti dibahas, harus dilihat sekarang. Terus selamat datang ya Mbak Popi. Terus yang ini biangnya pesta, Shanti yang di semua pesta dia ada, yang sampai nggak bisa ngebedain lagi dia mau pesta apa mau senang-senang apa mau kerja. Oh gitu ya Bo ya lain. Sebenarnya pesta gue bisa juga kerja Bo, MC biasa kan. Oke, kalau gitu kita bakal ngobrol hari ini. Uges mau tanya dulu sama Mbak Popi, mungkin kalau malam hari ini Uges menghadirkan Mbak Popi, pasti ada hubungannya karena Mbak Popi juga selalu ada di setiap party-party gitu. Boleh nggak cerita sedikit kenapa ada di party-party? Di event-event, mungkin bukan party ya, event. Party dari event ya. Mungkin bagian daripada sisa-sisa pekerjaan saya dahulu, saya juga mengerjakan bisnis pertunjukan. Jadi kawan-kawan ya banyak mengundang saya, terutama yang berhubungan dengan entertainment atau hiburan. Jadi kalau Uges lihat saya di sana, mungkin kaitannya itu. Oh, ya. oke. Berarti bukan ibu party tapi memang ada di setiap Iya, pesta iya. karena memang jadi event organizer dan mengurusi kegiatan. Pernah seperti itu ya. Dulunya pernah begitu, tapi Iya. kayaknya sekarang berkecimpungnya banyak kegiatan sosial akhirnya ya. Ketimbang untuk- Karena keadaan mungkin ya tuntutannya berbeda, menghentikan bidang usaha terus ke Lari ke yayasan. yang- Ya. Oke. Kalau ibu yang satu ini Bu, Gue. apa sih hiburan buat lo tuh apa sih? Oh, saya butuh hiburan apa gitu hiburan? Jadi gini guys, Bo. Oke. Enggak, jadi gini. Kalau dulu Dibuka kacamatanya. gue kayak capung, Bo. Sendiri lo bilang, gue gak bilang ya. Maaf basisnya Java Jam saya tidak bermaksud menghina, maksud saya capung yang gede matanya. Oke, itu kenapa gimana? Gini, Bo. Hiburan. Semua pada bilang gue suka disco. Dia suka langsung dansa. klarifikasi lo. Enggak. Langsung aja kita belak-belakan aja gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau misalnya Angin Malam mengundang gue ke sini bulan yang lalu, mungkin gue udah bilang, "Wah, Mas, saya tidak bisa. Itu jam disco saya." Saya bilang gitu. Tapi sekarang gue lewat jam 12 jadi labu. Ya, karena udah Berubah kali ya? kenyang. Udah kenyang. Jadi kalau dibilang party mungkin dulu kali ya, gue demen banget. Sekarang tuh kalau misalnya nggak ini banget, nggak rame-rame banget gitu, gue agak males. Hiburan buat lu sendiri apa? Hiburan gitu. Oh, gue butuh hiburan nih. Yang come up di kepala lu tuh apa gitu? Begitu bilang hiburan, oh, kalau zaman dulu kan kalau zaman dulu kan zamannya Mbak Popi masih ada layar tancap, nggak bilang Bapak nonton layar tancap, cuman zamannya layar tancap, terus mungkin masih nonton TV di rumah, itu udah hiburan gitu, nonton bioskop. Enggak itu, juga sih, di zaman Gimana? saya juga ada ya. Artinya saya rasa mungkin manusia itu pada akhirnya ingin mendapatkan satu hiburan ya. Setelah dia bekerja dengan capek, kemudian melakukan aktivitas. Tapi mungkin hiburan setiap saat ada ya. Di zaman saya pun ada, diskotik ada. Hiburan Kemudian kalau Mbak Popi larinya ke ini ya, ke event gitu Mbak ya, atau diskotik atau kan ada juga yang olahraga juga hiburan gitu buat dia. ya, Kalau artinya Mbak Popi intinya gimana? bagaimana dia bisa menyenangkan dirinya. Jadi nggak harus melalui hiburan malam. kalau kita bicara hiburan malam malam. saat ini, hiburan malam di zaman saya juga banyak ya. Dan mungkin kalau ingin saya sampaikan sekarang, terlihat sekali perbedaan antara hiburan yang diartikan oleh kita-kita di masa dahulu dengan hiburan sekarang tuh sangat berbeda ya gitu. Ibu loh. saya kalau lihat. nonton Coba yang mama-mama yang ada di rumah ini ada dua generasi yang bakal cerita tentang hiburan buat generasi yang ini dan hiburan buat generasinya Mbak Tapi gue Popi. mau protes dulu dikit. Lo tuh kalau Oke ngeliat gue, hiburannya tuh konotasinya negatif. Enggak. Kalau ngeliat Mbak Popi lebih positif. Kenapa gitu? Emang muka gue Enggak. emang a walking scene. Gue nggak bilang apa-apa, tapi mungkin Dosa berjalan gue ya, Bu. enggak, Enggak. mungkin enggak, tapi mungkin lu bisa ceritain gitu. Mungkin mengklarifikasi sendiri dari pernyataan gue malah tidak memunculkan pernyataan itu loh. Kenapa bisa muncul begitu gitu? Oh gitu. Enggak, mungkin karena kalau misalnya sekarang anak muda, kehidupan malam tuh konotasinya lebih negatif gitu loh. Lebih yang pulang pagi. Ibu dulu pulang pagi enggak? Mungkin kalau kita bicara pulang pagi Terlalu memang belak-belakan ya, nggak saya? nggak Maaf, ada. Dia ya. curang nggak sih? Nggak, Dia nggak lagi, ada. lagi ditanyain, tapi dia balik Buang nanyain. badan. gini. Ciles gue. Curang, tar dulu. Ugas kesini dulu. Iya. Tapi kan gue harus membandingkan. Kalau gue kan juga ada curfew gitu. Jadi nyokap gue juga masih strict. Lu pulang jam segini kalau enggak, wah gitu loh. Oke, kita bakal terusin lagi, tapi kayaknya harus ditengahin sama seorang penyanyi dulu biar lo nggak langsung Terawat nih ya. lo. Oke. Ada siapa Mbak? Rita Effendi ya? Perempuan itu lagi. Apa perempuan? Namanya ibu saya.
Iya, itu balik lagi Pasti ke family sirenenya ya. ngomel dari rumah. Oke loh nyokapnya. Iya. Anaknya Neneng, kamu ini udah jam berapa? Gila ya nggak lihat jam. oke loh ibu marahnya galak Masih gitu ya. berkuar. Jadi Tapi ya berarti gue kan ada jam pulang. malam. Kita balik lagi ke keluarga. Berarti kan parentsnya yang harus sebenarnya ngasih tahu. Kita bakal balik lagi. Ugas nanti mau nanyain. Ini ada telepon masuk. Mungkin kita terima dulu. Oke. Ada yang masuk. Halo. Halo, Ya, dengan Halo. siapa Bapak? Edi. Pak Edi. Iya, Di mana Pak Edi? di Serang. Oh, di Serang. Iya. Oke, Pak Edi mau tanya apa nih? Silakan.